Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran akidah dan akhlak kelas 5. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang istiqomah sampai poin F, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi akidah akhlak kelas 5, yaitu 2 cara untuk istiqomah. Kalian juga bisa membuka buku paket akidah akhlak kelas 5 di halaman 50. Hasanah. Istiqomah dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu istiqomah dengan lisan, hati, dan jiwa. Jadi istiqomah itu dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu lisan, hati, dan jiwa. Istiqomah dengan lisan adalah mengikrarkan kalimat syahadat, penyaksian akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala secara kontinu atau terus-menerus. Istiqomah dengan hati adalah senantiasa memperbaiki niat dan kehendak. Dan istiqomah dengan jiwa adalah senantiasa melakukan ibadah dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu khazanah dari makna istiqomah. 2 cara untuk istiqomah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat melahirkan istiqomah dalam jiwa seseorang, di antaranya sebagai berikut. A. Beramal dengan sungguh-sungguh. Jadi agar timbul keistiqomahan dalam jiwa kita itu, menurut Ibnu Qayyim, yang pertama adalah beramal dengan sungguh-sungguh. Jadi kita dalam beramal itu tidak setengah-setengah, jadi sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. B. Tidak bersikap berlebihan dalam melakukan kegiatan, apalagi jika kita tidak mengetahui ilmunya. Jadi tidak berlebihan dalam melakukan kegiatan, apalagi kita tidak mengetahui caranya atau ilmunya kegiatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 36 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basra wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan meminta pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak diketahui atau melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui, karena nanti pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika kita tidak mengetahui hal itu namun kita lakukan, maka juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya agar keistiqomahan itu muncul dalam jiwa kita, yaitu poin C, ikhlas dalam beramal. Jadi kita dalam beramal itu harus ikhlas, tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari apa yang kita kerjakan, terutama dalam hal-hal ibadah dan beramal soleh. Contohnya, ketika seorang itu melakukan sedekah, memberikan sebagian harta atau makanan kepada orang lain,
hendaknya tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya poin D, selalu mengikuti sunnah Rasul. Jadi agar keistiqomahan itu tertanam dalam jiwa kita, hendaknya kita senantiasa melakukan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang masih hidup sesudahku, maka dia pasti akan melihat perbedaan yang keras. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah Rasyidin dalam kurung yang lurus. Gigitlah ia dengan gigi taringmu. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Irbad bin Sariyah. Jadi dalam hadis ini kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu akan menemukan perbedaan-perbedaan yang keras. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Dan sunnah-sunnah itu hendaknya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Seorang ulama mengatakan tidak akan diterima sesuatu perkataan kecuali bila disertai amal, dan tidaklah lurus perkataan dan amal kecuali dengan niat, dan tidaklah lurus perkataan, amal, dan niat kecuali bila sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi seorang ulama itu menjelaskan bahwa sunnah itu tidak hanya perkataan dan harus disertai amal, tapi tidak cukup dengan itu. Perkataan dan amal tersebut harus dilandasi dengan niat, dan perkataan, amal, dan niat itu harus sesuai dengan sunnah Rasul atau sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seseorang yang mengatakan bahwasanya ia rajin puasa Senin dan Kamis, tapi dia hanya ngomong saja, maka itu sia-sia, kecuali disertai dengan amal, melakukan puasa Senin dan Kamis. Dan puasa tersebut harus dengan niat, dan niatnya adalah mengikuti sunnah Rasul, karena Nabi Muhammad SAW itu sering melakukan sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Baik Anda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.